Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Budi Pusu ya. Di video kali ini saya akan memperagakan bagaimana caranya membuat tempe. Ya, saya alhamdulillah membuat tempe, menjadi tukang tempe kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, dari mulai bujangan sampai udah nggak bujangan lagi. Nah, kali ini saya akan memperagakan dalam jumlah yang kecil. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang di perantauan, ada yang di luar dari Indonesia, terus kemudian kangen dengan tempe. Insya Allah kalau teman-teman semuanya mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir, insya Allah tidak akan gagal. Nah, kalaupun nanti ada masalah, ada kendala, bagi teman-teman yang mau DM di Instagram ya, insya Allah akan dibalas ya, dengan akan dijelaskan apa sih masalahnya, apa sih kendalanya, kita jawab, kita selesaikan ya. Nah, pertama-tama apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat tempe ya? Kalau misalkan kita di perantauan gimana sih? Ya, pertama yang jelas kita harus memilih kedelainya yang baik ya. Seperti apa kedelainya? Ya, ikutin terus ya video ini sangat dari awal sampai akhir. Teman-teman jangan di skip ya. Jangan lupa juga teman-teman like, subscribe, share dan komennya ya. Karena dengan like dan subscribe dari teman-teman bisa membuat saya semangat untuk terus membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, ikutin ya, jangan di skip ya. Nah, ini teman-teman. Pertama yang disiapkan adalah kedelai ya. Kita memilih kedelai yang baik, yang bersih. Ini kedelai ini sudah saya pisahkan dari kotorannya ya. Kedelai ini kita cuci bersih sampai kulit-kulitnya, kalau bisa sih kulitnya keluar, tapi kalau nggak keluar juga nggak apa-apa nanti karena akan ada proses berikutnya ya. Saya hari ini akan memperagakan dengan setengah kilogram kedelai atau 500 gram kedelai. Ya, di sini di timbangan menunjukkan 554. Nah, 54-nya ini dari keranjangnya teman-teman ya. Artinya berat bersihnya dari kedelai ini adalah 500 gram. Selanjutnya prosesnya adalah kita rebus kedelainya. Setelah kita cuci ya, kita rebus kedelainya. Bukan sampai mendidih tapi sampai agak empuk ya. Kalau mendidih saja dia belum matang teman-teman ya. Kita rebus kurang lebih ya setengah jaman lah ya kalau cuma 500 gram ya. Ya, setelah kita cuci ya kedelainya, kita rebus teman-teman ya. Minta maaf ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Ini udah berapa menit ya, sudah agak mau matang ya. Kondisinya seperti ini, dia kedelainya udah mekar ya. Jangan langsung diangkat walaupun sudah mekar. Kalau misalkan sudah mendidih tapi kondisi belum mekar seperti ini ya, jangan diangkat ya teman-teman ya. Dia harus matang. Ini udah ditambahin air ya, karena kalau pakai sedikit itu ya tetap akan lama-lama habis kayak gitu teman-teman ya. Proses ngerebusnya karena lama saya tidak videoin teman-teman, tapi kondisi kedelainya setelah kita rebus setelah matang itu ya bentuknya udah 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini udah agak dingin ya. Nanti kalau udah matang bentuknya gini dan dia ada kulit arinya kayak gini teman-teman ya. Bisa keluar kulit arinya. Nah, ini nanti besok ya proses selanjutnya adalah kita rendam. Kedelainya kita rendam selama kurang lebih semalam atau 12 jam. Nah, ngerendamnya pakai apa teman-teman? Rendamnya kalau misalkan kita di Indonesia kalau proses jumlahnya banyak biasanya sih pakai laru atau cuka makan ya, vinegar. Tapi ini alternatif, kita juga bisa menggunakan yang seperti ini teman-teman. Ini jeruk. Kalau di Bangka nyebutnya jeruk kunci, jeruk asem ya. Nah, kita peras airnya. Ya, gunanya untuk apa teman-teman? Gunanya untuk mendapatkan zat asamnya. Ya, kedelai kemudian kita masukkan ke dalam baskom ya, tambahin air dan kemudian juga jeruk kuncinya yang sudah diperas tadi airnya. Kita inapkan 12 jam.
Oke ya, setelah kemarin kita merebus dan kemudian merendam dengan air asam ya, atau air jeruk kemarin ya, pakai jeruk kunci. Kalau di Bangka nggak tahu kalau di daerah lain nama jeruk apa, tapi yang jelas jeruk itu manis ya teman-teman ya, sifatnya asam. Nah, kita keluarkan, kita buang airnya karena airnya itu nanti kental ya. Kebetulan proses itunya saya tidak foto ya karena di belakang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti kita pecahin, diremet-remet lah kalau bahasa itunya, bahasa Jawanya ya, diremet-remet ya. Kita buang kulitnya nanti ya, diremet-remet begini, remet-remet. Dia baunya, aromanya tuh khas sekali, dia ada bau-bau asam gitu. Kalau nggak bau asam berarti ada kemungkinan ada yang salah dari teman-teman proses bikinnya. Tapi kalau misalkan itu tuh dicium ada bau-bau asamnya, baru bisa itu. Tapi nanti ketika dicuci harus bersih ya, asamnya harus, bau itunya harus agak berkurang ya, jangan terlalu asam menyengat sekali ya. Cuci terus, gini terus, diremet-remet ya. Saya videoin tangan satu teman-teman, jadi kalau idealnya sih harus tangan dua ya, biar proses remetnya gampang. Tapi karena kebetulan belum ada stuntman untuk nyutingnya ya, saya syuting sendiri ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, prosesnya ini nanti saya pause dulu sebentar karena saya harus menggunakan tangan dua untuk mecahin ininya, untuk menjadi dua belah ini. Kita ambil kulitnya ini begini ya, kita pisahin. Saya pause dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Kita lanjutkan ya. Ini proses yang tadi nyuci tadi, melah-melah tadi dengan tangan tadi, diremet-remet tadi ya. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini ya ini ada kayak gini-gini, gumpal-gumpal gini. Ini yang begini nih, kami nyebutnya kulit ari ya. Ini harus dibuang. Sebenarnya nggak dibuang juga nggak apa-apa. Ini juga kandungan seratnya cukup tinggi. Tapi biar lebih bersih, lebih gurih gitu ya, ini harus dibuang. Tapi kembali lah sekali lagi bahwa ini dibuang juga nggak dibuang pun tetap tumbuh, cuman kayak kurang gurih aja kalau misalkan di itu. Kalau dari berdasarkan penelitian sini seratnya juga masih banyak ya. Kita bersihkan, kita cuci ya di kamar mandi bentar ya. Nah, ini teman-teman ya, ininya kulit arinya dia naik ke atas, sementara kedelainya yang sudah dicuci tadi, diupak-upak tadi ya, diperes tadi, dia akan di bawah ngapuk. Nah, ini kita buang sampai bersih ya teman-teman, kayak gini. Ulangi lagi terus sampai bersih. Kita tambah air. Ulangi terus, diginiin terus, dia naik ke atas, diputer-puter gini, berlubuk-lubuk ya. Entah bahasanya, pokoknya campur-campur lah teman-teman. Yang penting kalian semuanya tahu lah ya, bisa dipraktekin di rumah. Nah, beberapa tahun lalu waktu saya masih buka usaha ini, banyak tuh anak-anak SMK yang PKL, terutama yang SMK pertanian, cara mengolah kedelai ya, salah satunya tempe, tahu. Itu ada tuh beberapa orang, malah ada kenang-kenangan dari sekolahan yang masih tersimpan sih ya. Ini sampai diulangi terus sampai bersih ya teman-teman ya. Nah teman-teman, inilah hasilnya. Masih kurang bersih sekali sih sebenarnya, masih ada beberapa kulit yang terbawa, tapi nggak apa-apa ya, masih bisa dimaafkan lah ya. Nah, setelah proses penyucian tadi ya, kurang lebih ya paling-paling berapa menit lah, itu kita tiriskan teman-teman. Airnya kita buang, kita tiriskan kurang lebih 30 menit sebelum kemudian kita campur dengan ragi ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Nah, langsung kita campur ya teman-teman. Ini udah saya pause tadi ya. Kita mengikuti proses selanjutnya ya, melakukan proses selanjutnya yaitu pencampuran ragi tempe. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman
yang berada di Indonesia mungkin bisa cari ya yang namanya ragi tempe itu di pasar tradisional adalah. Kalau teman-teman yang di luar Indonesia yang misalkan kesulitan mencari ragi, nggak bisa ngirim lewat temannya dari Indonesia, mungkin bisa juga sebelumnya terlebih dahulu beli tempe teman-teman. Jadi beli tempe walaupun mungkin agak mahal, beli tempenya, kemudian tempenya itu diiris tipis-tipis, kemudian dijemur. Nah, bisa pakai itu raginya. Itu prosesnya seperti zaman nenek moyang kita, zaman ibu saya dulu pakai seperti itu. Jadi tempe yang udah jadi, tempe yang putih itu kita iris-iris tipis-tipis, kita jemur, terus kita tumbuk. Itu bisa menjadi alternatif sebagai raginya. Cuman kalau pakai ragi yang model seperti itu, tapi ini tempenya tidak putih bersih seperti tempe yang pakai ragi dari produksi pabrikan ya. Raginya cukup setengah sendok aja, itu udah kebanyakan sekali teman-teman. 1/4 atau 1/5 dari sendok makan aja sebenarnya udah cukup untuk setengah kilo kedelai ya. Ini saya udah taruh tadi, baru kurang lebih 1/4 sendok. Saya ambil lagi ini. Nah, raginya seperti ini teman-teman kalau di Indonesia. Kita aduk-aduk. Nah teman-teman, bagi teman-teman ya yang pernah makan tempe, keripik tempe, nah di sini bisa dicampurkan dengan sagu atau tepung tapioka sebanyak-banyaknya. Kalau mau bikin tempe yang banyak dijual di toko-toko itu ya, bukan yang digoreng pakai tepung itu ya, kan ada tuh yang bulat-bulat tuh. Nah dari sinilah dia proses yang sudah diragi kayak gini, dicampurin dengan sagu, terus kemudian dimasukin ke tempat yang bulat itu kalau yang untuk keripik tempe. Kita aduk-aduk sampai rata ya, sampai benar-benar tercampur. Nah kalau sudah rata baru kita bungkusin ke dalam plastik. Kayaknya udah rata teman-teman, nggak perlu lama-lama lah ya. Aromanya gini teman-teman, ada khas, agak-agak masam sedikit, agak gimana ya, begitulah rasanya pokoknya ya. Oke teman-teman ya, tadi kedelai yang tadi udah saya ragi, udah saya masukin ke dalam plastik, saya bagi menjadi 3 bagian ya, sama banyaknya. Boleh ditimbang, boleh enggak lah, terserah. Kalau misalnya teman-teman untuk makan sendiri ya nggak usah ditimbang ya. Ya oh ya teman-teman, plastiknya ini saya lupa tadi harus dilubangi terlebih dahulu ya teman-teman ya, dibolongin lah untuk tumbuh kembang jamurnya biar tumbuh benar. Kalau dia nggak ada lubangnya nggak tumbuh teman-teman ya. Sama lah kayak kita manusia, kalau nggak dilubangin juga nggak tumbuh ya. Seperti ini plastiknya, boleh pakai plastik apa. Kalau mau dipakai daun gimana boleh, mau pakai daun kayak mau daun jati, daun pisang boleh ya, yang penting suka-suka kita lah. Tapi kalau pakai daun itu hasilnya wangi itunya tempenya ya. Setelah kita bungkus ini, plastiknya yang tadi udah dilubangi ya, kalau misalkan belum dilubangi ya nanti setelah terbungkus masuk ke dalam sini bisa langsung dilubangi teman-teman. Kita lem ya, kita matikan, terus kemudian kita lem. Kok kita matikan, kita lipat pakai lilin lemnya ya. Proses selanjutnya ya teman, setelah kita masukin ya, kita ragi, kita masukin ke dalam plastik. Nah kita susun rata begini teman-teman ya, jangan terlalu tebal lah, apalagi kalau misalkan teman-teman di daerah yang dingin gitu ya, itu kalau bisa bikinnya harus disiram dengan air panas sebelum proses peragian ya. Sebelum proses peragian itu kedelainya disiram air hangat ya, hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu mendidih, baru ditiriskan, terus kemudian dikasih ragi. Itu agar mempercepat proses tumbuh raginya ya, karena kalau suhunya dingin biasanya agak pengaruh, termasuk kalau misalkan cuacanya hujan juga harus diakalin dengan disiram air panas dulu. Kalau bikin tempe ini berbagai macam cara teman-teman, bisa 2 kali pengukusan. Kalau yang ini tadi kan saya sampaikan adalah yang 1 kali rebus ya. Nah, bisa juga dengan 2 kali perebusan. Itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya
yang hari ini saya coba dengan yang 1 kali rebus. Nanti suatu saat kalau misalkan teman-teman mau nyoba terus gagal, lah bisa WA saya juga bisa, lewat komentar juga bisa teman-teman. Ini prosesnya setelah di ragi ya, setelah dikasih ragi kita susun di sini seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk daerah saya di sini di Bangka nih, untuk proses tumbuh raginya harus diperam dulu teman-teman, nggak boleh diangai kayak gini. Bisa sih seperti ini tapi nanti hasilnya kurang maksimal, jadi harus saya tutup dengan koran atau tutup dengan kertas. Kalau bisa bawah ini ya, ini saya pakai karung, itu bawahnya kasih lapisan kardus atau apalah. Kalau misalkan produksi kecil, kalau produksi banyak ya harus pakai papan yang banyak ya, karena ini adalah video untuk rumahan ya, teman-teman yang mau nyoba bikin ini, atau misalkan anaknya yang mau nyoba, untuk yang masih sekolah bisa coba ini, insya Allah tidak gagal ya kalau ngikutin sampai akhir. Nah, setelah ini kita tutup teman-teman ya, saya ambil penutupnya ya. Kali ini saya memanfaatkan karton map yang nggak dipakai dari anak saya, udah nggak dipakai, itu untuk nutup ini. Jadi kalau hari ini sekarang posisinya jam 1 siang, buka kartonnya ini kurang lebih besok jam 1 siang juga ya. Setelah agak berkeringat, anget-anget ya, ada keringatnya, itu proses tuh, artinya tandanya proses peragian sudah mulai berjalan ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita diamkan dulu besok ya. Oke, kita tunggu besok seperti apa hasilnya. Nah, ini sehari berikutnya ya teman-teman ya, dia udah mulai ada keringat-keringatnya gini, dan rasanya warnanya tuh apa namanya, udah tuh mulai ada keringat-keringatnya, itu proses peragian namanya. Kalau itu belum ada keringat-keringatnya teman-teman, ini udah mulai keringat-keringat. Nah, kita akan lihat, ada semutnya lagi. Besok udah sore udah mulai agak keluar jamur. Nah, besok sudah bisa dikonsumsi. Seperti apa nanti besok ya, kita lihat ya nanti ya. Nah, ini bentuk penampakan teman-teman, bentuk penampakan hari ketiga ya, tempenya ya. Ini udah keluar jamur ya. Nah, ini mesti dibalik ya teman-teman ya, dan dicucuk-cucuk. Kadang-kadang kan kita di pasar atau kita beli tempe itu ada rasa asam, nah itu karena dia udaranya itu nggak keluar, jadi keluarnya nggak asam teman-teman. Tapi kalau ada yang ketemu asam itu berarti bukan karena apa, tapi karena proses ini tempenya mungkin agak tebal, terus kemudian mungkin cuciannya juga nggak bersih, itu makanya ketemu tempe yang rasanya asam. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya, proses pembuatan tempe yang dari awal sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang sekali lagi ada yang perlu ditanyain, boleh ya nanya langsung ke saya atau komentar di sini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ada manfaatnya bagi teman-teman yang mungkin di luar negeri atau di mana, untuk mengobatin rasa kangennya ya. Bisa silahkan praktek. Kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah nggak gagal ya. Jangan lupa teman-teman ya, like dan subscribe-nya channel Budi Pusui Bangka untuk membuat saya semangat untuk berkarya lagi ya. Next video akan saya buatkan bagaimana tahu dengan kandungan vitamin C yang tinggi ya, seperti apa. Terus ikutin channel Budi Pusui Bangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.